No counter. Oke. Itu macam Rizwan tuh. Woi, ku ngapain? Ini RPL susah banget, woi. Gimana ya cara kerjanya? Benar kalau kita tanya Teguh saja, karena Teguh kebetulan lagi bikin materi ini. Namanya Teguh di mana? Di rumahnya David. Gas, gas. Ini rumahnya David. Yuk. Woi, kalian ngapain di sini? Tugas. Ada Teguh kah? Ada. Ya udah. Woi, Teguh. Yuk, Bantu ini dong. Rizwan po materi RPL. boleh. Mari sudah. Oke, gas. Gas, duduk sini, gas. Yang teman-teman semuanya, saya Teguh Chandra Baskara, Ketua Kelompok 1 sekaligus perwakilan dari kelompok, ingin menjelaskan mengenai tentang prototipe modal. Yang pertama di sini adalah mengenai apa itu prototipe model. Dari aspeknya pertama adalah dari segi model pengembangan, yaitu perangkat lunak yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal dari aspek tahapan, yaitu pengumpulan kebutuhan, pembangunan, evaluasi, pengkodean hingga pengujian, evaluasi dan penggunaan sistem. Kemudian lanjut, adapun pokok penjelasan yang akan dibahas pada kelompok kami yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah pengertian, ketiga adalah jenis-jenis, keempat tujuan, kelima kelebihan dan kekurangan, serta yang terakhir adalah tahapan. Yang pertama yaitu adalah penjelasan mengenai dari sejarah prototipe model itu sendiri. Penggunaan prototipe dalam pengembangan produk dapat dilacak hingga abad ke-15 di Eropa, ketika para seniman dan perajin membuat model atau prototipe dari karya seni mereka sebelum menciptakan karya asli. Kemudian pada abad ke-18 dan ke-19 selama revolusi industri, penggunaan prototipe semakin penting. Selama Perang Dunia ke-1 dan ke-2, penggunaan model prototipe berkembang pesat. Selanjutnya, pengertian. Apa itu prototipe model? Model prototyping metodologi adalah pendekatan dalam pengembangan produk atau proyek yang melibatkan pembuatan prototipe awal untuk menguji dan mengevalidasi konsep sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan yang lebih lanjut. Prototipe ini bisa berbentuk model fisik, makhluk, antarmuka pengguna, atau perangkat lunak sederhana, dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan sejak dini, sehingga risiko pengembangan yang mahal dan kompleks dapat diminimalkan. Jenis-jenis prototype model. Yang pertama, facility prototyping. Yang kedua, requirement prototyping. Feasibility prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dan teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Requirement prototyping digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Yang ketiga, desain prototyping digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Keempat, implementation prototyping merupakan lanjutan dari rancangan prototipe. Prototipe ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Tujuan prototipe model. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan dengan skema perancangan hingga produk telah jadi secara sempurna. Selanjutnya, hemat biaya. Produk yang dikembangkan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Efisiensi. Meringankan beban kerja tim pengembang sehingga proses pengerjaan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kelebihan.
Pengembang atau peneliti dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mempersingkat waktu pengembangan. Pengguna bisa berperan dalam proses pengembangan. Hasil rancangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kekurangan. Proses rancangan seringkali sulit karena adanya permintaan pelanggan yang kadang tidak dapat disanggupi pihak pengembang. Membutuhkan waktu yang lama dalam pengembangan dikarenakan pengembang harus memaparkan progres pengembangan kepada pengguna. Tahapan perancangan. Yang pertama, requirement gathering. Tahapan model prototipe dimulai dari analisis kebutuhan, desain. Tahap kedua adalah pembuatan desain sederhana yang akan memberi gambaran singkat, build prototype. Pembangunan prototipe sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Customer evaluation. Sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototipe dipresentasikan pada klien untuk dievaluasi. Review and update. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototipe yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahapan ke-6. Development. Tahap pengembangan adalah saat prototipe awal atau model pertama dibuat. Tes. Merancang beberapa proses mulai dari proses input hingga output. Maintain. Perancangan Affiliate Modeling Language UML yang harus sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan berjalan. Sekian dari saya, terima kasih.